Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apakah masih ingat yang namanya Alfian Tanjung? Alfian Tanjung itu dikenal sebagai Ustadz PKI. Kenapa dibilang Ustadz PKI? Karena di dalam setiap ceramahnya selalu bercerita tentang PKI, selalu menuduh orang lain itu PKI, selalu menuduh orang-orang pemerintahan itu PKI, dia sendiri yang PKI sebetulnya. Ya. Nah, di dalam video ini duo PKI ya. Satu Ustadz Alfian Tanjung, yang satunya lagi Rizik Syihab. Ini dua-duanya PKI walaupun versinya beda. Satu versi Yaman Selatan, satunya versi Indonesia nih. Ya, Alfian Tanjung memang dipanggilnya Ustadz PKI karena di mana-mana yang diceritakan, yang diceramahkan selalu masalah PKI. Jangan-jangan dia sendiri yang PKI itu. Ya, itu masyarakat menilainya begitu. Nah, di dalam video ini duo PKI ini dilibas ya, untuk sekian kalinya dilibas oleh pejuang kita, seseorang yang sangat cerdas, jenius, dan pemberani, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang dikenal sebagai pejuang muda dan tidak kenal takut, tidak kenal lelah, selalu berjuang. Ya, mudah-mudahan kita doakan semoga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selalu diberikan kesehatan, juga selalu diberikan barokah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita semua mintakan ya, karena beliaulah orang yang sangat berguna di Indonesia ini. Bayangkan kalau tidak ada beliau ini, kaum Balawi, Habib-habib imigran Yaman begitu leluasa menginjak-injak harga diri orang pribumi ya, menjadikan orang pribumi itu jongos semuanya. Untung saja Allah mengirim manusia pemberani, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, untuk itu ayo kita saksikan bersama, di mana untuk kesekian kalinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani melibas kedua tokoh PKI ini ya. Ayo kita saksikan bersama video berikut ini. Asuh dan diasah dengan penampakan sebagai orang yang berekspresikan seorang akademisi. Dia seolah-olah seorang ilmiah, dan omongan-omongannya bagi orang-orang awam memang sangat memukau dan sangat memikat. Lagi-lagi, Imad, siapakah engkau sebenarnya? Siapakah ayahmu? Kau belajar di mana? Dulu kamu mondok di mana? Guru-guru kamu siapa saja? Kenapa teman-teman kamu kalau berkumpul di berbagai tempat dikawal oleh tentara dan polisi serta BNPT seperti di Karawang? Itu bukan fitnah loh pemirsa. Silakan diperiksa itu. Acara Imad di Karawang itu dijaga, dan bahkan ada berkibar logo BNPT di forum di mana dia berada. Aneh bin ajaib bahwa banyak tokoh-tokoh akademisi, banyak tokoh-tokoh intelektual muslim yang relatif cenderung mengikuti apa kemauan Imad. Jadi yang ingin saya respon pertama, Bung Kameramen, ini adalah upaya adu domba yang menggunakan tangan ketiga atau keempat atau kelima. Jadi sebenarnya ini permainan kontra intelijen. Dan saya tadi dikirim oleh teman juga, ada katanya Ustadz PKI, kan Ustadz Alfian Tanjung itu dikenalnya Ustadz PKI kan, ceramah di masjid, ceramah di mana saja yang dibicarakan adalah PKI, maka disebut oleh orang sebagai Ustadz PKI kan, Alfian Tanjung gitu. Ustadz Alfian Tanjung ini terlalu banyak memikirkan teori konspirasi, jadi sehingga apa yang ada di dalam otaknya semuanya konspirasi. Jadi saya kira apa yang beliau sampaikan itu seperti ini, ada proxy kan, proxy war lah, lebih lengkapnya proxy war, karena kalau proxy saja itu bisa alat-alat di internet kan. Jadi proxy war itu adalah perang proxy, yang perang dua negara tapi tidak mau langsung,
untuk berhadapan, kemudian mengambil tangan orang dari pihak ketiga untuk ada di tengah-tengah itu. Jadi sehingga peperangan itu bukan langsung dua negara itu. Nah, itu teori-teori semacam itu ya, teori-teori yang sering dibahas oleh kaum fundamentalis karena tidak bisa menjawab daripada kenyataan. Jadi kenyataan yang terjadi, yang dia pandang dengan mata kepalanya, kemudian karena dia tidak mampu untuk mencari jawaban secara spiritual, secara ilmiah dan lain sebagainya, akhirnya mereka membuat kambing hitam dalam benaknya. Maka kambing hitam inilah yang namanya teori konspirasi yang mereka pahami. Sehingga apa yang mereka perjuangkan adalah angan-angan belaka. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang semacam mereka ini yang sangat formalistis di dalam perjuangan ingin menegakkan syariat Islam, sebenarnya mereka inilah orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menjadikan sebuah keamanan negara itu menjadi tidak stabil dan lain sebagainya. Orang-orang yang sumbu pendek, orang-orang yang gampang untuk dimanfaatkan, langsung digosok-gosok sedikit, langsung berteriak dan lain sebagainya. Ini adalah tidak bisa untuk alamatkan kepada kaum-kaum tradisional seperti Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren, tetapi kepada mereka ini. Jadi teori konspirasi itu sebenarnya ketika Ustadz Alfian Tanjung bicara tentang proxy war, sebenarnya mereka inilah orang yang sedang diproxy wari oleh kekuatan-kekuatan lain gitu, untuk menjadikan negara misalnya tidak stabil dan lain sebagainya. Kemudian tentang dia bertanya, ini siapa bapaknya, kan, siapa gurunya, di mana mondoknya. Itu kan apa hubungannya? Saya sudah sering katakan dan bahkan dalam tulisan. Bapak saya Sarmana, kakek saya Haji Samun, buyut saya Usman. Jadi kok dalam ijazahnya ada nama Haji Samun? Ya karena saya sejak kecil ikut pada kakek saya, maka surah istifadah itu sampai guru pun menulis bahwa saya adalah anak Haji Samun. Itu dipertanyakan oleh Ustadz Alfian Tanjung. Seharusnya dia bertanya mana dalil daripada Ahmad bin Isa sebagai anak mempunyai anak Ubaid. Mana dalilnya? Nanti saya sampaikan dalilnya. Kemudian saya tanya, sekarang mana dalil kamu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid? Kalau dia mengatakan mana dalilnya yang membatalkan bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad, nanti saya bertanya, mana dalil daripada Ubaid sebagai anak Ahmad? Harusnya kan begitu ilmiah. Tapi ini tidak. Yang ditanyakan adalah hal-hal lain. Di mana mondoknya? Kalau saya ngomong mondok-mondok, nanti saya disangka sombong dan lain sebagainya. Karena mondok saya banyak sekali itu, Mas Rifki. Guru-guru saya banyak sekali. Dalam setiap fund itu kan. Dan saya ini ketua Komisi Fatwa MUI Banten. Di Banten itu tidak sembarangan para ulama itu mengangkat seseorang untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, apalagi sebagai ketua Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia yang membawa nama Syekh Nawawi Tanara. Banten ini kan membawa Syekh Nawawi Tanara, membawa Syekh Arsyad Tawil, membawa seorang Sultan Hasanuddin, membawa nama seorang Arya Wangsakara, membawa nama para pejuang Banten seperti Kiai Wasid, seperti Kiai Samun, seperti Kiai Asnawi Caringin dan lain sebagainya. Masa seorang ketua komisi fatwanya orang yang sama sekali tidak dikenal orang, itu tidak mengerti. Kalau mau bertanya tentang saya, Ustadz Alfian Tanjung bisa datang aja itu ke Kresek atau ke Tangerang gitu kan. Kebetulan bupatinya juga kenal dengan saya. Dan beberapa kali hanya kita kerja bareng untuk kebudayaan di Kabupaten Tangerang. Jadi kalau bertanya siapa gitu, seakan-akan saya muncul dari ruang hampa yang tiba-tiba membicarakan tentang nasab. Saya 2006 sudah jadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Saya pengasuh pondok pesantren. Rumah saya tidak pindah-pindah, ada di Kampung Cempaka namanya. Orang semua kenal di sini, lurahnya aja sepupu saya.
ketua MUI-nya sepupu saya, bisa tanyakan juga itu. Lah ini Ustadz Alfian Tanjung ini saya kira harus banyak lagi belajar. Sebenarnya kan beliau ini sudah banyak belajar, kemarin di penjara beberapa waktu kan, harusnya itu banyak berenung sehingga nanti akan banyak ilmu-ilmu baru yang dapat untuk kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimanapun berada. Pak Alfian Tanjung, Pak Rizik Syihab, dan juga ustadz-ustadz panitia kiamat, yaitu ustadz-ustadz yang selalu membicarakan hari kiamat, tanda-tanda terjadinya kiamat. Mereka itu sebetulnya satu circle, satu kelompok, satu barisan. Kalau Pak Alfian Tanjung itu tersugesti dengan teori konspirasinya dan kemana-mana selalu membawa-bawa PKI, menuduh orang-orang yang tidak sehaluan dengan mereka itu sebagai PKI. Nah, kalau Pak Rizik Syihab ini tersugesti dengan Piagam Jakarta, ingin mengembalikan kembali 7 kata yang dihapus di dalam Piagam Jakarta, yaitu tentang kewajiban melaksanakan syariat Islam terhadap pemuluk-pemuluknya. Sehingga Pak Rizik Syihab ini mempunyai cita-cita revolusi Islam untuk menjadikan NKRI ini menjadi NKRI bersyariah. Tak jauh berbeda dengan Pak Alfian Tanjung, Pak Rizik Syihab juga tersugesti juga dengan PKI. Sehingga orang-orang yang menentang mereka, mengkritik mereka, ya disebut PKI juga, antek Cina juga oleh Pak Rizik Syihab. Nah, tidak jauh berbeda dengan Alfian Tanjung dan Rizik Syihab, ustadz-ustadz panitia kiamat yang selalu membahas tentang tanda-tanda terjadinya kiamat, yang selalu membahas hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat, mereka cocok-cocokkan dengan fenomena yang terjadi sekarang ini. Jadi tidak jauh beda dengan cocok logi. Nah, ustadz-ustadz kiamat ini walaupun ramalan-ramalannya itu sudah bertahun-tahun meleset terus, tidak pernah terjadi apa yang mereka ramalkan, itu mempunyai kesamaan. Baik Pak Alfian Tanjung, Pak Rizik Syihab maupun ustadz-ustadz panitia kiamat ini mempunyai kesamaan. Apa kesamaannya? Sama-sama menggiring opini dan menggiring jamaah untuk membenci pemerintah. Bahkan salah satu ustadz panitia kiamat itu secara terang-terangan memuji-muji Taliban yang disebutnya sebagai pasukannya Imam Mahdi, pasukan akhir zaman, tentara Imam Mahdi yang akan membawa bendera hitam. Jadi kelompok-kelompok mereka ini sudah seharusnya atau sudah saatnya mereka ini diperiksa oleh psikiater. Kejiwaan mereka ini harus diperiksa. Karena saya kira mereka ini terguncang jiwanya.